Shalom JFC, kami sangat bersyukur bahwa setiap kalian bisa join bersama kami hari ini. Walau dibatasi oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Oleh karena itu, yuk kita siapkan diri, siapkan hati, mari kita memuji, menyembah Juru Selamat kita. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Adil Maha Kuasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan, untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kondisi negara kami ini sedang darurat COVID-19 ya Tuhan, yang mengakibatkan kami tidak dapat berkumpul satu sama lain, bersekutu ya Tuhan, saling bertatap muka secara langsung. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, dengan adanya teknologi online, kami bisa bersekutu ya Tuhan, meskipun tidak bertatap muka. Dan ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Sekiranya Engkau menyertai kami semua ya Tuhan, berikanlah kami hikmat ya Tuhan dalam mengerti setiap dari firman yang akan diberitakan ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan ya Tuhan, dalam menyampaikan firman yang ada dalam kitab suci ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, masih banyak pergumulan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu bahwa hanya Engkau lah yang mengerti 100% kami ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, Kamu naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman kali ini diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di perikop ini yaitu Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membandingkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah pada barang siapa yang membacanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke. Hari Sabat merupakan hari perhentian, di mana hari itu semua masyarakat menghentikan semua aktivitasnya, termasuk pekerjaannya dan apapun yang mereka lakukan. Dan Yesus terbaring di kubur. Itu adalah hari Sabat, yang tentunya bagi para murid itu adalah hari Sabat yang benar-benar kelam bagi mereka, penuh kesedihan, dan dilalui dengan tangisan dan ketakutan. Nah, di bacaan ini kita akan belajar dari 3 orang perempuan yang merupakan pengikut Kristus yang melakukan kunjungan kasih ke dalam kubur Yesus. Dan jika kita melihat di ayat 1 dan ayat 2, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi di saat pagi-pagi buta membeli rempah-rempah
untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, tapi jika kita melihat di Yohanes 19 ayat 30, bentar, saya buka dulu. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bahwa 1930 contoh. 19 ayat 39 juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dikubur, Nikodemus sudah membeli rempah-rempah yang begitu banyak dan juga campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk membersihkan luka Yesus dan menghentikan pendarahan yang dialami oleh Yesus. Tapi meskipun tahu semua itu, apakah menurut 3 orang perempuan ini itu cukup? Tentu tidak. Mereka tetap membeli rempah-rempah. Mungkin ada jenis-jenis yang lain dan minyak-minyak yang lain untuk memberikan wangi pada mayat Yesus. Nah, di sini kita bisa dapat satu poin, teman-teman, bahwa pada dasarnya penghormatan yang dilakukan orang lain bagi nama Kristus itu tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan penghormatan juga kepadanya. Penghormatan yang dilakukan Nikodemus tidak menghentikan penghormatan yang dilakukan oleh 3 orang perempuan ini. 3 orang perempuan ini tetap pergi ke kubur untuk melakukan penghormatan yang sama kepada Yesus. Oke, sekarang kita lanjut. Pada ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu ini?" Saya ulangi lagi. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu kepada kita dari pintu kubur?" Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada bentuk kekhawatiran yang dialami oleh ketiga perempuan ini, yaitu kemustahilan bagi mereka untuk bisa membuka pintu kubur yang menutup kubur Yesus. Padahal sebenarnya ada satu masalah kesulitan yang lebih penting yang tidak mereka sadari, yaitu para penjaga yang menjaga makam Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat di Matius 27 ayat 62 sampai 64 diceritakan bahwa orang-orang Farisi meminta Pilatus untuk mengutus para penjaga untuk menjaga makam Yesus. Dan dilanjutkan ke pasal 28, dijelaskan juga bahwa para serdadu itu kabur ketika melihat malaikat Tuhan turun ke makam Yesus. Nah, tapi bagaimana jika mereka datang ketika serdadu itu masih ada di sana? Bukankah yang ketakutan malah jadi mereka? Nah, tapi kita bisa melihat di sini ada kesulitan yang mereka sadari, yaitu pintu kubur, dan yang kedua, kesulitan yang mereka tidak sadari, yaitu para serdadu yang diutus oleh Pilatus. Nah, kedua masalah ini sudah terselesaikan. Itu dijelaskan di ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, memang sih untuk para serdadu itu tidak tertulis di sini, tapi kita bisa melihat referensinya di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nah, akhirnya dua kesulitan yang dialami oleh ketiga perempuan ini sudah terselesaikan. Yang pertama yang mereka sadari, dan yang kedua yang tidak mereka sadari. Nah, di sini kita mendapatkan poin penting bahwa orang yang digerakkan oleh semangat yang kudus untuk mencari Kristus dengan tekun akan mendapati bahwa kesulitan-kesulitan yang menghadang mereka telah lenyap dengan cara yang ajaib, dan mereka sendiri ditolong melebihi apa yang mereka harapkan. Ya, meskipun jika ada halangan itu pun bisa kita hadapi, karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah memberi kita ujian dan cobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Oke, kita lanjut.
Di ayat 5 dijelaskan bahwa lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa malaikat hadir sebagai bentuk penghiburan bagi mereka. Tapi mereka malah ketakutan. Kenapa malaikat itu mengatakan kepada mereka jangan takut? Karena pada dasarnya kamu adalah kekasih setia Yesus Kristus, dan karena itu janganlah merasa bingung, tetapi terhiburlah. Dan juga kita bisa melihat bahwa malaikat mengatakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu." Nah, perhatikan, apabila jiwa-jiwa yang benar-benar mencari Kristus, mereka pasti akan mengakui Yesus yang disalibkan sebagai tanda bahwa mereka siap untuk turut ambil andil di dalam penderitaannya. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita yang katanya pengikut Kristus itu benar-benar mencari kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri? Dan juga apakah kita siap untuk menderita bersama dengan Dia? Ya, hendaklah itu menjadi perenungan kita sendiri dalam hati kita. Kita lanjut. Nah, akhirnya malaikat juga mengatakan bahwa, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Nah, saya akan membedah satu persatu di ayat 7 ini. Tapi pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemberitaan kebangkitan Kristus itu tidak diberitakan pertama kali oleh para murid itu sendiri. Justru ketiga perempuan ini. Jadi perempuan ini dijadikan rasul bagi para rasul. Gitu. Karena ya kita tahu sendiri bahwa pada saat itu murid-murid mengalami kondisi yang dimana mereka sangat terpukul karena kematian guru mereka dan juga Tuhan mereka, sehingga mereka mengalami kesedihan yang begitu dalam, dan hari Sabat itu menjadi hari Sabat yang kelam, dan mereka melalui itu semua dengan ketakutan dan tangisan. Maka berita kebangkitan ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan semangat mereka lagi. Sekarang kita melihat bagian selanjutnya. Tadi katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Nah, sekarang kenapa Petrus disebutkan secara khusus di sini? Nah, teman-teman pasti udah pada tahu tentang siapa yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yaitu Petrus sendiri kan. Karena sebelumnya Petrus bilang dia tidak akan menyangkal Kristus. Tapi Kristus bilang kepada Petrus, "Kamu akan menyangkal aku 3 kali, bahkan sebelum ayam berkokok." Dan itu benar-benar kejadian. Nah, di sini yang mengalami pukulan yang benar-benar telak itu adalah Petrus. Karena kenapa? Dia tenggelam di dalam kesedihannya dia. Dia tenggelam di dalam dosanya dia. Karena dia menyangkal Kristus sampai 3 kali. Persis seperti apa yang Kristus katakan kepada Petrus itu sendiri. Dan berita kebangkitan berita kebangkitan Tuhan, itu pasti akan menjadi berita yang sangat membawa sukacita baginya. Dan ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi, teman-teman, di sini kita bisa mendapat satu poin bahwa kematian yang dianggap oleh orang-orang Farisi itu adalah bentuk cara menghentikan
bom penginjilan penginjilan Yesus, itu justru malah memicu bom yang lebih dahsyat lagi. Kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang artinya kematian Kristus justru bukan menjadi suatu hal yang menghentikan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ya, meskipun memang pada akhirnya kebangkitan itu terjadi. Oke, mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Apakah kita memiliki hati yang sama seperti 3 orang perempuan ini yang rela nekat ke kubur Yesus hanya untuk berjumpa dengan Kristus? Meskipun ada banyak halangan atau kesulitan yang akan kita hadapi, atau mungkin kita belum siap untuk menjadi pengikut Kristus. Dan juga apakah berita tentang kebangkitan Kristus ini adalah suatu hal atau suatu kabar yang membawa kita ke keadaan yang memiliki sukacita, atau malah justru hanya menjadi kabar yang biasa-biasa saja bagi kita? Jika hal itu yang terjadi, mari kita pertanyakan diri kita sendiri. Apakah ada hal yang salah dari kita atau tidak? Atau apakah kita memang benar-benar mengikut Kristus? Saya suka dengan cerita Petrus, yang dimana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan di Yohanes 21 ayat 15 tercatat bahwa Yesus mempertanyakan Simon Petrus 3 kali juga dengan pertanyaan, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi di sini menggunakan kata agape. Dan Simon menjawab, "Ya Tuhan, aku filia denganmu." 3 kali Yesus bertanya, tapi pertanyaan terakhir Yesus berkata, "Simon, apakah engkau filia dengan aku?" Di sana respon Petrus pasti sedih. Karena kenapa? Dia tidak sanggup untuk memiliki kasih yang sama dengan Tuhan. Dia tidak sanggup menjawab kasih Tuhan yang agape itu. Malah dia hanya siap untuk memberikan kasih filia. Tapi kita bisa melihat di hidup Simon Petrus, di mana dia akhirnya mati sebagai martir dalam perkabaran Injil. Dan keadaan matinya dia ialah disalibkan. Tapi yang uniknya adalah ia meminta, "Jangan salibkan aku sama posisinya seperti Tuhanku." Akhirnya dia disalibkan dengan posisi terbalik. Saya tidak tahu pada akhirnya apakah Simon sanggup untuk agape dengan Yesus, tapi yang saya lihat dengan apa yang dia lakukan, menurut saya dia sudah agape. Jadi hendaklah kita belajar menjadi Simon Petrus, bahwa berita kebangkitan Kristus ini itu tidak afdol kalau tidak kita kabarkan kepada orang-orang sekitar kita. Biarlah kabar ini menjadi kabar yang membawa sukacita bagi kita semua. Dan teman-teman, tema Paskah kali ini adalah one way with Jesus. Tapi aku akan lebih setuju yang mengatakan bahwa He is the way. He is the only way. Yesus adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Jalan keselamatan hanya ada pada Yesus. Amin.
ibadah Paskah JFC tahun ini. Selamat Hari Paskah, stay at home, stay safe, and God bless you.